Halo teman-teman Manhwa, balik lagi nih bareng kita yang bakalan membahas anime, manga, dan manhwa yang lagi populer dan juga recommended banget buat kalian tonton. Jadi buat kalian para penggemar dunia anime, jangan lupa buat searching terus dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Halo teman-teman Manhwa, para kaum ibu user yang otaknya itu udah ketinggalan tuh dunia isekai dan para pemburu kaum lol itu pak. Nah kali ini gue bakalan ngebahas anime action yang di dalamnya banyak banget adegan-adegan fight epicnya pak. Jadi nggak bakal ngebosenin buat mata kalian tuh. Nah buat kalian yang suka sama pembahasan video kali ini, jangan lupa buat like, comment, dan share videonya dan gampar-gampar aja tombol subscribe-nya biar kalian tuh nggak ketinggalan info-info lainnya dan bisa buat gue lebih semangat tuh pak. Vivy rilis perdana 2021. Nah, anime ini sendiri nyeritain tentang Nearland, sebuah taman hiburan di mana mimpi, harapan, dan sains semuanya tuh nyatu buat ngebentuk sebuah taman hiburan AI. Nah, taman hiburan ini merupakan AI tipe manusia pertama yang terlahir. Kemudian ada Vivy yang merupakan sebuah AI yang bertugas buat nyanyi setiap hari supaya para pengunjung itu senang tuh pak. Nah, akan tetapi tiba-tiba muncul AI yang bernama Matsumoto. Doi itu berkata bahwa ia datang 100 tahun di masa depan. Nah, alasan ia datang ke masa sekarang karena mempunyai tugas buat bekerja sama dengan Vivy untuk ngentiin perang antara manusia dengan AI yang pecah pada 100 tahun dari sekarang tuh, Pak. Keikai Sensen rilis perdana 2015. Nah, Keikai Sensen sendiri berfokus pada organisasi yang bernama Libra yang bertarung melawan kejahatan di kota Hellshamlood yang sebelumnya dikenal sebagai kota New York. Hellshamlood sendiri terbentuk setelah portal ke dunia tak terlihat tuh terbuka pak. Nah, sehingga kota ini menjadi titik pertemuan antara monster, sihir, dan kehidupan duniawi. Libra tuh berusaha buat nyelesain masalah di kota tersebut dan ngecegah kengerian kota ini menyebar ke dunia luar. Nah, cerita ini ngisahin tentang seorang fotografer muda bernama Leonardo Watts yang ngedapetin All Seeing Eyes. Ia tuh pindah ke kota Hellshamlood buat bergabung dengan sebuah organisasi bernama Libra yang bertarung menghadapi beberapa monster dan teroris tuh pak. Psycho Pass rilis perdana 2012. Nah, untuk jalan cerita Psycho Pass sendiri nyeritain tentang inspektur muda yang baru aja bergabung dalam departemen investigasi kriminal, yaitu adalah Akane Tsunemori. Nah, tugas pertama Akane buat nguncingin TKP tempat kejadian perkara, tempat seorang pria mendekat pejalan kaki sebagai sandera. Nah, selama menjalankan misi, Akane itu berkenalan dengan banyak orang yang punya karakter madesu atau kriminal laten. Nah, mereka tuh sama-sama tergabung dalam kelompok yang membantu BKU untuk menyintas para kriminal yang berkeliaran. Tim tuh terbagi menjadi dua kelompok. Akane sebagai ketua tim tergabung dalam satu kelompok bernama Ginoza. Darker dan Black rilis perdana 2007. Nah, anime ini sendiri nyeritain tentang sekitar kehidupan seorang kontraktor. Apa itu kontraktor? Kontraktor tuh adalah sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh seorang manusia. Dengan itu, manusia tuh bisa ngedapetin sebuah kekuatan. Namun, di balik kekuatan itu, kita tuh harus ngebayar atas kekuatan yang digunain. Misal, makan rokok, motong rambut, dan lain sebagainya lah pak. Nah, tokoh utama dalam anime ini adalah seorang sindikat rahasia dan juga ia tuh seorang kontraktor. Pada saat perkenalan di awal episode, ia tuh ngatain bahwa ia bernama Hei. Hei melakukan berbagai misi yang diberikan oleh sindikat rahasia. Hei juga nggak sendirian dalam melakukan misinya. Ia tuh dibantu oleh seekor kucing bernama Mao, Yin sebagai mata-mata, dan juga Huang. Dalam melakukan misinya, Hei tuh ngelakuin banyak cara. Ia tuh sering sekali menipu banyak orang buat ngelancarin misinya dan juga nggak segan-segan buat ngebunuh orang yang ngehambat misinya tuh pak. Fate series rilis perdana 2006. Nah, series dari anime ini udah banyak banget tuh pak, udah bejibun, tinggal kalian milih aja dari tahun 2006 sampai nanti tahun 2021 yang ngadirin Fate series King of Solomon. Nah, intinya anime ini nih nyeritain tentang perang Holy Grail, 7 orang yang terpilih buat perang calon suci.
Lalu ketujuh orang itu tuh milih akan manggil pahlawan dari masa lalu dan masa yang akan datang tuh Pak. Intinya di sini nih perang mulu tuh tiap episode. Jujutsu Kaisen rilis perdana 2020. Nah, anime ini sendiri nyesahin tentang Yuji Itadori, seorang siswa berbakat yang punya fisik yang kuat dan cocok buat ikut klub olahraga tuh Pak. Tapi ujung-ujungnya dia ini bergabung ke klub penelitian alam gaib. Alasannya tuh ya Yuji tuh cuma seneng-seneng doang tuh. Nah, suatu ketika salah satu senior Yuji di klub penelitian alam gaib membuka jimat yang ditemuinya di sekolah. Sesosok makhluk mengerikan pun muncul dan menghantui hidup para siswa tuh Pak. Nah, lantas dari sinilah kehidupan Yuji tuh mulai berubah dan masuk ke SMA Jujutsu tuh. Magi The Labyrinth of Magic tayang perdana 2012. Nah, kalian tuh udah gak asing lagi tuh Pak, pasti yakin sama karakter yang bernama Aladin dan Alibaba. Iya, pada dasarnya anime ini ngangkat cerita dari dongeng kisah 1001 malam. Nah, cerita Magi series sendiri berfokuskan pada seorang anak kecil bernama Aladin yang ternyata adalah seorang magi. Magi itu adalah orang yang mengendalikan dan menyeimbangkan dunia. Mereka para magi memiliki tanggung jawab besar buat memilih sang kandidat raja. Alibaba, seorang pemuda baik hati yang berasal dari daerah kumuh di sebuah kerajaan besar. Nah, Alibaba tuh akhirnya bertemu dengan Aladin dan berjanji buat ngelakuin perjalanan mengelilingi dunia. Sejak munculnya Magi, sebuah labirin yang disebut Dungeon muncul berbagai banyak tempat di penjuru dunia. Beberapa orang kuat yang dibimbing oleh Magi masuk ke dalam Dungeon dan naklukin Dungeon tersebut. Mereka tuh adalah kandidat raja. Akame ga Kill rilis perdana 2014. Nah, anime genre shonen ini bercerita tentang perjalanan seorang petarung bernama Tatsumi yang pergi ke ibu kota buat ngebantu penduduk desanya. Sesampai di sana, Tatsumi itu nemu dunia yang penuh dengan tipu daya, korupsi, dan ketidakadilan. Nah, Tatsumi ini bergabung dengan Night Raid, sebuah organisasi pemberontak yang berisi pembunuh berdarah dingin tuh Pak. Nah, mereka tuh diketuain oleh Najenda yang merupakan mantan pembunuh yang mengabdi pada pemerintah. Konsep senjata dalam anime ini terbilang unik. Dalam bertarung, mereka tuh punya senjata unik yang disebut relik. Nah, setiap orang tuh punya relik yang berbeda-beda tuh Pak, sehingga banyak variasi senjata dalam anime ini. Can't catch the game. Got six and a